Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para subscriber YouTuber, pagi hari ini saya akan menyampaikan hal yang terkait dengan bagaimana hukumnya mayit atau orang yang meninggal dunia dalam keadaan masih berhutang. Sesuai dengan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan bahwa matlul ghani dzulmun, yang artinya bahwa orang yang kaya atau orang yang mampu membayar hutang tetapi dia menunda-nunda hutangnya, maka dia termasuk orang yang zalim. Lalu dalam hadis ini apakah hanya berlaku untuk orang yang sudah meninggal dunia atau yang meninggal dunia? Tidak. Kalau dalam hadis ini masih berlaku umum. Artinya ketika seseorang berhutang tapi dia mampu membayar hutangnya, maka kalau menunda-nunda termasuk orang yang zalim. Artinya zalim adalah sudah mampu tidak segera membayar. Berarti sama saja dengan menganiaya diri sendiri, dalam arti siapa tahu di suatu saat kemudian tidak punya harta atau hartanya habis untuk yang lainnya, lalu hutangnya bisa tertunda-tunda terus dan bisa tidak terbayar. Atau dolim kepada orang yang diminta hutang atau dihutangi, yaitu ketika yang yang menghutangi itu punya hajat atau punya kebutuhan yang seharusnya sudah terbayar atau bisa dibayar dengan uang yang dihutangkan tersebut, lalu karena ditunda-tunda membayar hutangnya kepada yang dihutang itu, maka yang dihutang itu menjadi tidak mampu untuk membayar kebutuhannya. Nah, ini berarti bisa zalim terhadap dirinya sendiri, yaitu yang berhutang, dan zalim terhadap orang yang dihutangi. Jadi di sini hadis ini masih berlaku umum, tidak hanya untuk orang yang meninggal dunia. Nah, kemudian kalau yang terkait dengan orang yang meninggal dunia, di sana dijelaskan di dalam surat An-Nisa ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Min ba'di wasiyatin yusi biha audain. Al-ayah. Yang artinya bahwa di sini salah satu kewajiban manusia sebelum meninggal dunia adalah berwasiat. Nah, karena apa? Mati itu sudah pasti. Semua manusia pasti mati. Sehingga sebelum kematian datang itu Rasulullah mengajarkan, atau ini namanya berarti sunnah ya, yang dilakukan Rasulullah, yaitu untuk selalu berwasiat. Bahkan Rasulullah itu mengajarkan bahwa wasiat itu tidak harus menunggu tua, tidak harus menunggu sakit, tetapi di situ adalah setiap malam. Artinya setiap mau tidur itu kalau tidur malam ya, kalau tidur kan wajarnya malam ya, tapi kalau mau tidur siang ya mungkin siang ya. Nah, itu ditulis wasiat-wasiat dari kita itu. Nah, ditulisnya itu tentu saja yang terutama ada yang terkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan hak Adam, yang di sini yang menyangkut kewajiban-kewajiban kita yang nantinya akan menghalangi kelancaran dan kesuksesan serta kebahagiaan kita di akhirat terutama. Sehingga di sini termasuk di dalamnya adalah hutang ya. Jadi surat An-Nisa ini mengatakan bahwa salah satu atau sebagian dari berwasiat itu adalah mengatakan atau menyampaikan hutangnya. Jadi maksudnya apa? Maksudnya supaya ketika sampai meninggal dunia nanti belum bisa membayar hutangnya, maka bisa dibayar oleh yang mampu atau oleh ahli warisnya. Itu demikian. Nah, pernah kemudian di dalam hadis Rasulullah itu berkata bahwa di dalam hadis itu dikatakan bahwa ada mayat, dua mayat, artinya dua kejadian yang di situ Rasulullah bersikap berbeda pada kejadian tersebut.
Dalam sebuah hadis dikatakan ati bizanazatin liyusolli 'alaiha, artinya Rasulullah itu didatangkan atau ada jenazah dihadapkan kepada Rasulullah. Faqala, maka Rasulullah bertanya, hal alaihi min dainin, apakah mayat ini punya hutang? Begitu. Lalu sahabat yang membawa jenazah tersebut mengatakan la, ya, tidak gitu. Maka fasalla alaihi, Rasulullah kemudian mensolatkan jenazah tersebut. Nah, suma'ata di janazati ukhra, lalu kemudian didatangkan kepada Rasulullah lagi jenazah yang lainnya. Nah, kemudian Rasulullah bertanya lagi, hal alaihi min dainin, apakah ada hutang pada mayat tersebut? Faqalu, maka para sahabat menjawab, na'am, ya Rasulullah. Artinya jenazah yang kedua ini memiliki hutang sampai meninggal dunia, hutangnya belum terbayar. Qala, maka Rasulullah berkata, sallu ala sahibikum, salatlah kalian atas temanmu ini, artinya sahabat-sahabatmu ini, artinya temannya. Yang meninggal dunia kan otomatis temannya sahabat, artinya itu sesama muslim. Qala Abu Qatadah, alayya dainu, hutangnya untukku ya Rasulullah, artinya itu Qatadah itu sanggup membayar hutangnya jenazah tersebut yang masih berhutang dalam keadaan meninggal dunia. Fasalla alaihi, maka kemudian Rasulullah mau mensolati. Nah, dari dua kejadian tersebut sudah jelas, ketika jenazah yang pertama ditanya langsung bahwa jenazah tersebut tidak punya hutang, Rasulullah langsung mensolatkan. Nah, yang kedua itu ketika ditanya ternyata jenazah itu berhutang, Rasulullah tidak mensolatkan tetapi menyuruh para sahabatnya untuk mensolatkan. Artinya di sini bahwa orang yang meninggal dunia itu boleh disolati, namun demikian Rasulullah sebagai seorang Rasul sangat tidak bijak ketika ikut mensolatkan, karena dalam hukum Islam itu memang orang yang berhutang dikatakan di sana masih punya tanggungan, ya. Bahkan tadi di yang awal, penjelasan awal, termasuk orang yang zalim apabila memang ketika berhutang itu sebenarnya bisa membayar sampai tidak dibayarkan. Itu satu. Yang kedua, bahwa di sini sebenarnya Rasulullah juga mencontohkan bahwa tetap disolatkan silahkan, tetapi sebaiknya dibayar hutangnya dulu. Maka kemudian di sini ketika Rasulullah SAW kemudian sahabat yang meninggal dunia itu sudah ada yang menanggung, yaitu Qatadah itu tadi menanggung hutangnya, Rasulullah juga mensolati. Nah, mengapa demikian? Dalam penjelasan hadis lain dijelaskan orang yang berhutang itu ruhnya masih tergantung, tidak bisa langsung masuk surga. Nah, ini kita jangan kemudian a priori gitu ya, langsung negatif persepsi gitu ya, bahwa itu hadis betul atau tidak dan lain-lain. Ya, karena yang dimaksudkan ruhnya tergantung tidak langsung masuk surga, ya demikian. Di dalam ajaran Islam bahwa di sana orang meninggal dunia itu tidak langsung serta-merta masuk surga, tetapi di situ harus memiliki pertanggungan jawab dulu, harus ditanya pertanggungan jawab dulu. Apabila masih punya hak adam, maka hak adam itu harus dibayarkan dulu. Dan kalau masih punya dosa kepada Allah harus bertobat dulu. Lah, bagaimana cara orang bertobat ketika sudah meninggal dunia? Di situ ada seorang soleh yang bermimpi, ya sahabatnya, bahwa meninggal dunia itu memang ada yang ketika belum masuk surga ya di sana beribadah terus. Artinya itu ada yang kemudian kalau orangnya orang soleh, bukan dosa besar, bukan dosa berat, di sana terus melakukan sholat dan sebagainya ya sebelum masuk surga. Nah, kemudian sebelum dihisab ya.
Nah, terus kemudian kalau kalau yang sudah meninggal dunia tapi dosanya banyak, disiksa dulu. Nah, untuk membayar dosanya tersebut. Ini betul, ini tidak hanya omong kosong. Maka demikian kita semuanya kalau memiliki hutang cepat-cepat dibayar. Nah, sekarang kalau misalnya ada ya hutang bank itu gimana dan sebagainya, sekarang sudah zamannya ya seperti itu. Nah, kalau yang hutang bank itu seperti itu, hutang bank zaman sekarang itu sudah disesuaikan ya dengan hukum Islam ya, terutama bank-bank syar'i. Di situ ada perjanjian kalau meninggal dunia namanya diasuransikan. Lah, asuransinya itu artinya kalau meninggal dunia dianggap lunas. Itu berarti tidak masalah itu. Tapi ya jangan menganggap enteng kalau begitu hutang bank aja yang banyak nanti mati lunas iki. Jangan seperti itu ya. Itu kan hukum manusianya di dunia, tapi insya Allah ya Allah lebih tahu yang sebaik-baiknya begitu. Saya kira wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.